Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga maha mulia dan maha pengasih, pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan karena lindungan-Mu, tenteram hidup kami. Sebelum kami memulai kegiatan pagi hari ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu, sumber kehidupan kami. Berfirmanlah Kau Tuhan di dalam roh hikmat, agar kami dapat memahami firman dari-Mu. Curahkan anugerah-Mu bagi umat-Mu yang berdoa padamu, selalu dapat berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan renungan harian yang ditetapkan dalam Al-Manah AKP 1, tanggal 8 Mei 2021, tertulis di Yeremia pasal 31 ayat 25, demikian firman Tuhan. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setia orang yang merana akan kubuat puas. Demikian firman Tuhan. Topik dari nas ini merana. Sebuah syair lagu dalam kidung jemaat. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap kurasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saudara-saudara, kidung ini membuktikan bahwa ketenangan hati sumber dari Allah. Seseorang akan tenang hatinya jika dia dapat membangun persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Nabi Yeremia mengajak umat Israel agar mencari Allah selagi Allah masih mau ditemui. Ketenangan hanyalah jika kita dekat dengan Allah. Tetapi jika kita tidak menaati kehendak Allah, mereka berjalan lain. Mereka mengkhianati Allah. Allah menghukum. Oleh karena itulah Tuhan Allah menghukum bangsa Israel. Ketika bangsa Israel memberontak melawan Tuhan, Allah mengizinkan umatnya menjadi tawanan bangsa Babilonia. Seluruh bangsa Israel menjadi budak dan sangat menderita akibat dari pemberontakan mereka terhadap Tuhan. Akhirnya lelah dan merana di Babilonia diperbudak. Namun demikian Tuhan Allah menyerukan pertobatan, karena Tuhan tidak menghendaki kematian daripada umatnya, melainkan supaya mereka hidup. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan berkata, bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu perbuat terhadap aku, dan perbaharui hatimu dan rohmu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Maka jelas kita lihat bahwa nats ini adalah seruan Allah kepada umatnya agar bertobat dan mau membaharui dirinya, agar mereka tidak mati, melainkan hidup. Saudara-saudaraku, demikianlah halnya dengan kita umat Kristen pada saat ini. Kita juga adalah bangsa Tuhan, umat pilihannya. Oleh karena itu, jangan mengkhianati Tuhan, tetapi hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus bertobat dan mau memperbaharui hati dan roh,
Segala durhaka harus kita buang dari hati kita sendiri. Karena hal itulah membuat kita sering lelah dan merana diperbudak iblis. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Sebab Dia akan membuat segar orang yang lelah. Dan tiap orang yang merana akan puas dalam sukacita dari Tuhan. Setiap orang pasti mendambakan hidupnya segar dan puas. Oleh karena itu, percayalah kepada Yesus. Yesus berkata kepada kita, marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Hiduplah di dalam Tuhan. Pasti Bapak, Ibu, dan saudaraku akan membuat segar hatimu dan membuat puas hidupmu di dalam sukacita di dalam Kristus. Amin. Kita berdoa, ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami hati yang segar dan puas dalam berkat kasih-Mu. Berkati dan sertai seluruh jemaat-Mu di dalam kegiatan hari ini. Lindungi dan jauhkan dari segala mara bahaya. Teguhkan iman kepercayaan kami, agar kami selalu hidup dalam sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa padamu Tuhan. Amin.